selamat datang di podcast Ngobrol Inspiratif. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting di lingkungan kerja, yaitu penerapan nilai berakhlak. Bersama aku Latifah, sudah ada teman-teman hebat yang akan ikut berbagi pandangan dan pengalaman hari ini. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya lebih jauh, boleh nih kalian memperkenalkan diri masing-masing supaya kita dan teman-teman yang menonton bisa saling mengenal juga. Halo, kenalkan nama aku Austin Pratiwi. Hai, perkenalkan nama saya Pariksit Krido Wicaksono. Halo guys, nama aku Muhammad Gifari Al-Murojab. Hai semua, perkenalkan nama saya Rini Listiawati. Oke, senang banget hari ini kita bisa berkumpul di podcast ini. Nah, sebelum mulai, kita ingat dulu ya bahwa berakhlak adalah core values ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita akan ngobrol santai tentang bagaimana nilai-nilai ini diterapkan di tempat kerja sehari-hari. Oke, aku mau mulai dari Bu Rini dulu deh. Menurut kamu, apa contoh sederhana nilai berorientasi pelayanan di lingkungan kerja? Oke, menurut saya pelayanan itu bukan cuma ke masyarakat aja ya, tapi ke rekan kerja juga. Misal, ada teman yang membutuhkan bantuan menyelesaikan pekerjaan. Kita bantu aja dengan cepat dan ramah, jadi orang merasa dihargai dan terbantu. Berarti pelayanan itu bisa dimulai dari hal kecil ya? Betul banget. Kadang respon yang cepat dan sikap yang sopan itu tuh bisa memberi dampak yang besar banget loh. Nah, kalau akuntabel, Kak Austin, gimana penerapannya? Akuntabel itu artinya bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan. Misalnya, kalau diberikan tugas oleh atasan atau diberi deadline pekerjaan, kita menyelesaikannya tepat waktu dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, setuju. Dan kalau ada kendala, jangan menghilang. Komunikasiin sama tim supaya bisa dicari solusi bersama. Transparansi juga penting supaya kepercayaan dalam tim tetap terjaga. Oke, sekarang kita masuk ke nilai kompeten. Gifari, menurut kamu kenapa kompetensi penting di dunia kerja? Karena dunia kerja itu terus berkembang ya. Kalau kita tidak mau belajar tuh kayak kita merasa tertinggal. Contohnya, sekarang banyak pekerjaan yang menggunakan teknologi digital. Jadi kita tuh harus terus mengupgrade skill kita. Gitu, contoh konkretnya gimana ya? Misalnya nih, ikut pelatihan, belajar software baru, atau aktif mencari ilmu dari mentor dan rekan kerja sih. Aku tambahin ya, kompeten juga berarti mau menerima masukan gitu. Jadi kadang kritik itu justru membantu kita berkembang. Wah, bener juga. Nah, kalau nilai harmonis sendiri gimana ya Pak Rikesit? Kalau untuk nilai harmonis itu sendiri, jadi harmonis itu seperti apa ya? Seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling menghargai gitu. Jadi kayak contoh, misal di kantor pasti ada perbedaan pendapat, karakter, bahkan generasi kan. Nah, maka dari itu, tapi itu kita harus kayak tetap menghormati gitu. Jadi menghormati setiap perbedaan, menghormati satu sama lain begitu. Setuju banget. Hal sederhana seperti menyapa, mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak egois itu penting banget. Bener kan? Nah, karena suasana kerja yang harmonis bikin kerja tim jadi lebih efektif, bukan? Oke, sekarang kita bahas nilai loyal. Kak Austin, loyal itu seperti apa sih di tempat kerja? Loyal bukan berarti membenarkan semua hal ya, tapi juga menjaga nama baik instansi dan tempat kita bekerja. Dan kita harus bekerja sesuai aturan
serta tujuan organisasi. Berarti loyal juga berkaitan dengan integritas ya? Betul banget, misalnya menjaga data penting perusahaan dan tetap profesional dalam bekerja, itu juga salah satu bentuk contoh loyal. Dan loyal juga terlihat dari komitmen kita terhadap pekerjaan, terutama saat menghadapi tantangan. Oke. Nah, selanjutnya ke adaptif. Bu Rini, menurut kamu apa tantangan terbesar untuk menjadi adaptif? Menurut aku sih biasanya ya perubahan. Banyak orang yang udah nyaman dengan cara yang lama, padahal lingkungan kerja sekarang itu berubah cepat. Contohnya seperti apa ya Bu Rini? Misalnya nih ya, saat kantor mulai menerapkan sistem digital baru, kita tuh harus mau belajar dan mau menyesuaikan diri, bukan malah menolak perubahan. Nah, betul banget itu. Orang yang adaptif biasanya lebih mudah berkembang karena terbuka terhadap motivasi. Jadi dia tidak hanya termotivasi, tapi dia juga memberikan inovasi gitu. Oke. Terakhir, nilai kolaboratif. Menurut kalian, seberapa penting kerja sama di lingkungan kerja? Kalau untuk itu sih penting banget ya. Jadi itu nggak ada pekerjaan yang besar. Jadi nggak ada pekerjaan yang besar yang bisa selesai itu dengan sendiri gitu. Jadi penting adanya kerjasama. Nah, kolaborasi juga bukan cuma membagi tugas, tapi juga saling dukung, saling menghargai kontribusi setiap anggota timnya. Kadang ide terbaik itu justru muncul dari diskusi bersama loh. Dan dengan kolaborasi juga, pekerjaan bisa jadi lebih cepat, efektif, dan hasilnya pasti lebih maksimal. Oke, menarik banget ya obrolan kita hari ini. Jadi, kita simpulkan bahwa penerapan nilai berakhlak sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman, dan produktif. Mulai dari memberikan pelayanan terbaik, bertanggung jawab, terus belajar, menjaga hubungan baik, loyal terhadap organisasi, mampu beradaptasi, hingga bekerja sama dengan tim. Terima kasih untuk Rini, Austin, Givari, dan Parikesit yang sudah berbagi cerita dan pendapat hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye-bye. Bye.